semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama Joni hari di The Talk Podcast season 2, episode kedua. Tentunya hari ini kita kehadiran tamu yang keren banget, yang baru ngerayain ulang tahunnya. Tapi bukan dia yang ngerayain, perusahaannya yang ngerayain ulang tahunnya. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung gua kenalin ya. Hari ini mukanya udah sering juga di TV tampil semuanya. Ivan dari Tani Hub. Apa kabar, bro? Halo semuanya, apa kabar bro? Sehat selalu ya. Sehat. Ya, nah ya mungkin gue perkenalkan diri gue dulu kali ya. Jadi Ya, boleh. Nama lengkap gue sih Ivan Arif Setiawan, but you can call Ivan lah ya, gitu ya. Ya. Dan kebetulan gue founder dan CEO Tani Hub Group gitu ya. Kenapa gue bilang grup? Karena di Tani Hub itu memang ada beberapa perusahaan lah gitu, nggak cuma satu. Nanti gue akan cerita lebih jauh lah tentang namanya strukturnya seperti apa gitu ya. Dan gue bangun perusahaan ini kurang lebih 4 tahun gitu ya, 4 tahun yang lalu, dimana sebelumnya gue pernah kerja di beberapa perusahaan brick motor bisnis lah gitu ya, dari mulai retail, logistik, financial, hampir 15 years lah gue habisin waktu kerja profesional. And then sejak 6 years ago gue masuk mulai ke dunia digital. And now I'm running with my co-founder buat Tani Hub Group sih. Kurang lebih itu sih singkatnya. Oke. So ini kan nggak banyak ya orang yang mungkin yang benar-benar dari background dari korporat terus mau langsung ke startup ya. Jadi mungkin itu yang ngebawa kenapa hari ini kita mau ngobrolin topiknya yang dari lu ini bagaimana tips and tricksnya ya untuk ngebangun startup ya, gitu ya bro hari ini. Betul. Kita mau sharing sedikit tentang itu ya. Betul. Jadi memang gue nanti akan share tentang gimana sih awalnya atau gimana sih caranya kita ngebangun sesuatu itu dari nol ya, khususnya startup. Karena kan banyak orang, ya mungkin kita tahu lah ya, sekitar 5-10 tahun yang lalu tuh lagi demam-demamnya bikin startup gitu ya. Orang rasa, aduh keren banget bikin startup nih gitu kan ya. Apalagi dengan title sebagai co-founder, C-level, segala macam gitu ya. Tapi di balik itu semua kan banyak perjuangannya gitu. Banyak kisah-kisah yang menyedihkan juga gitu ya, nggak cuma senangnya doang gitu ya. Nah ini boleh ntar kita korek lebih dalam lah ya cerita-cerita ini lah. Pasti gitu. Jadi gini mungkin bisa share sedikit ya. Tadi kan lu ada cerita nih, lu bilang kan lu 15 tahun udah malang melintang di dunia perkorporatan dari mulai lu kuliah dan selesai ya. Terus gue yakin lah kalau orang kerja level kayak lu udah 15 tahun juga udah cukup mumpunin, udah oke lah maksudnya, udah nyaman lah, udah comfort zone lah ya. Itu mungkin pertanyaan yang selalu orang tanya, kenapa lu kok mau pindah ya? Mungkin 6 tahun yang lalu ya, lu bilang kan kurang lebih. Ya. Jadi sebenarnya 6 tahun lalu tuh gue mulai kerja di Happy Fresh ya. Sebelum di Happy Fresh gue kerja di salah satu perusahaan e-logistik juga gitu ya. Dan cerita awal kenapa kok tiba-tiba gue tertarik dan ninggalin itu semua untuk jalan sama teman-teman di Tani Hub itu adalah 4 tahun lalu gitu ya. Kita tuh punya grup cafe startup. Jadi itu semacam sharing session lah ya, gitu, forum yang memang informal. Kita saling sharing lah di situ ya tentang beberapa orang yang lagi bikin startup gitu ya. Nah, saat itu sih kebetulan beberapa teman-teman co-founder awal Tani Hub itu ketemu dan kenal sama gue dan mau ngobrol gitu ya. Kita ngobrol beberapa kali gitu ya, terus tiba-tiba sampai satu pembicaraan di mana mereka bilang, dia baru manggil gue, Om, boleh nggak bantu kita nih ngebangun sesuatu tentang agriculture? Terus gue tanya, emang apa sih mimpi lo tentang agriculture ini, tentang startup ini gitu? Terus gue dengerin, terus gue lihat bahwa kita ngelihat petani kita ini kurang beruntung. Kita ngelihat bahwa ketahanan pangan itu sangat penting buat kita. Kita melihat bahwa masih banyak ketidakadilan di dunia agriculture, di mana mereka belum tersentuh sama sekali secara optimal dengan digitalisasi gitu ya. Terus gue dengerin, terus lu mau bangun seperti apa nih? Terus mereka bilang bahwa kita tuh kepengen ngebangun bahwa bagaimana nanti ke depannya para petani kita itu tidak kalah dengan para petani atau pertanian dari luar negeri. Buah-buah kita tidak kalah dengan buah-buah dari impor gitu ya. Dan gue dengar itu, gue merinding sih. Pertanyaan berikutnya, seberapa besar mimpi kalian? Seberapa besar cita-cita kalian gitu ya? Dan seberapa besar kalian ingin berjuang mencapai itu semua? Itu gue tanya sama mereka gitu ya.
Dan jawaban mereka tuh bener-bener bikin gue jadi, gila ya, ini anak muda usia 24, 26 tahun gitu ya, sudah punya pola pikir seperti itu. Sementara gue saat itu umur gue sekitar bahwa mungkin ini panggilan gitu ya. Terus gue ngobrol lah sama istri gue di rumah gitu ya. Gue bilang nih ketemu teman-teman anak muda gitu ya yang mau ngajakin bikin sesuatu yang besar. Tapi memang modalnya terbatas, resource terbatas. Jadi saat itu gue nggak bicara, lu punya modal berapa mau bangun startup? Enggak. Pertanyaan gue, lu punya mimpi apa nih? Setelah gue denger itu gue bilang, oke deh, gue setuju. Kita bangun, tapi gue akan kasih tahu caranya seperti ini gitu ya. Karena saat itu kan Tanihub juga belum baru betul-betul kayak project sosial gitu kan. Nah, gue mulai bangunin, gue kasih tahu, oke, gue mau tapi cara begini nih ya, gitu. Kayak begini modelnya gitu ya. Jadi kalau lo mau main di agriculture, ya market pertama mesti lo cari adalah market yang betul-betul bisa menyerap panen petani dengan besar. Karena lo deal dengan petani, lo datang, lo nggak bisa beli cuma 1 kilo, 2 kilo. Lo mesti beli paling tidak 1 ton, 2 ton, 3 ton. Sehingga mereka main kulakan lah. Iya, betul. Artinya ya kita merasa oke, dan lo transaksi petani itu nggak bisa one time. Oke, gue transaksi ambil untung, habis itu gue tinggal. Tapi lebih karena betul-betul kita ngejalin hubungan jangka panjang. Ya, terus gue lihat, oke, mereka setuju, kita bangun. Nah, gue ingat banget itu kantor pertama kita tuh di ruko yang sebelahnya toko elektronik. Mungkin nggak pernah kebayang ya, itu cuma bisa diisi 5 atau 6 orang gitu ya. Itu pertama kali kita. Gue lihat tuh di LinkedIn lo tuh kemarin lo nyamperin aja. Nah, itu gue lagi gila, betul. Dan itu sekarang jadi jadi toko, itu ada toko elektronik kan sebelah. Itu pengalaman pertama kita punya kantor. Jadi orang-orang bilang sama gue, lu gila lo ya, lo mau tinggalin semua kenapa ya kepanan lu gitu ya sebagai VP Finance segala macam untuk ngebangun sesuatu sama anak muda yang mungkin belum jelas masa depannya gitu ya. Terus gue bilang, ya gue percaya ini calling sih, ini panggilan sih. Jadi buat gue, kalaupun gue ternyata gagal gitu ya ngebangun bareng-bareng mereka ya at least gue udah coba dan gue bisa mungkin gue akan coba lagi yang lain atau gue bisa ngelamar kerja lagi yang lain gitu. Itu saat itu sih, sesimpel itu sih. Jadi gue lebih karena gue tuh orang sangat tergerak dengan suatu mimpi yang besar, dan gue ngeliat mereka punya mimpi yang besar dan gue juga punya mimpi yang besar gitu. Jadi ya udah kita jalanin deh gitu ya dengan segala effort yang kita keluarkan. Itu sih awal ceritanya gitu lah. Terus tapi sorry gue potong. Tapi pada saat itu kan pasti lu ada ini dong ya pertimbangan finansial. Karena kan lu kan pasti kan kerja udah nyaman tuh, dapat gaji udah oke kan, level VP. Terus tau lu begitu ke sini kan ya kayak lu ngomong tadi kan, jual mimpi, nggak ada cuman ya lu masih konsep di atas kertas, jualan deck lah basically kan, jualan PowerPoint gitu kan. Lu gimana gitu tuh? Itu sampai lu bilang I just wanna do it, right? Kan dapur harus ngebul, bro. Itu gimana? Ya kebetulan gue punya tabungan lah, nggak banyak ya. Cuman akhirnya kita patungan nih beberapa co-founder gitu ya. Artinya gini, memang ada cost mesti dikeluarkan dan gue tahu persis. Jadi pada saat gue tanya istri gue ya, jawabannya adalah ya let's do it, tapi at least you know the limit gitu ya. Artinya gue tahu limit gue di mana gue mesti berhenti, dan gue udah siapin itu semua gitu. Jadi ada poin gue bilang ya gue kind of person memang risk taker ya. Jadi gue bukan tipe orang yang safety player gitu ya. Gue risk taker. Jadi gue ambil karena gue yakin banget, gue punya prinsip bahwa your perception is your projection. Jadi kalau lo yakin sukses, lo pasti sukses. Tapi kalau lo yakin bahwa ini gagal nih, ini bakal berat nih, wah pasti lo jadi susah. Mindset. Jadi itu yang mendorong mindset fitness. Okay. Betul. Jadi mindset itu yang membuat alam bawah sadar kita bergerak, ya. Semua tubuh kita bersinkronisasi gitu. Nah, itu yang gue merasa bahwa gue masih mindset bahwa gue masih berhasil. Itu sih. Jadi memang ya mungkin orang bilang ya banyak teman-teman gue bilang gila lo ya aja lo segala macam memang lah. Tapi ya gue ngerasa bahwa ya itu pilihan gue sih, gue mau ambil aja gitu loh. And I also sell some asset lah gitu ya. Tapi buat gue udahlah, perjalanan at least gue nggak sampai susah banget gitu kan. Itu aja sih, sesederhana itu sih. Oke, terus dari situ abis lu udah putus bilang this is it, gue mau jumpin, lu masuk itu kurang lebih 4 tahun yang lalu lah ya. Terus kan lu bilang kan sama lu, cara konsepnya gue mau begini. Terus mungkin bisa diceritain sedikit tuh perjalanannya, terus itu Tanihub sendiri sebetulnya di awalnya bisnisnya kayak apa sampai akhirnya sekarang merambah sampai jadi grup yang tadi lu cerita itu ya. Iya. Bisa share sedikit. Iya, awalnya kan berarti
Yang pertama kita lakukan adalah kita mau cari marketnya dulu nih. Oke, gue pernah kerja di retail. Gue kenal baik teman-teman gue yang ada di beberapa retail lah gitu ya. Gue buka connection sama mereka. Gue buka omongan sama mereka. Tolong dong bantuin. Gue punya bisnis nih, teman-teman startup nih gitu kan ya. Itu pertama gue lakukan. Sehingga gue dapat 1, 2, 3 kontrak gitu ya. At the same time, gue rekrut beberapa orang yang memang deket sama kita. Yang kita bisa bayar gaji mereka lah. Sekitar 2-3 orang gitu ya. Dan ini kita juga approach ke para petaninya gitu ya. Kita datang ke beberapa daerah gitu ya. Datang ke Brebes, kita datang ke Ciamis, kita datang ke Bandung. Kita approach mereka gitu ya. Nah, itu bersamaan semua. Terus setelah itu ya, of course, petani itu kan typically kan kalau lo transaksi, mereka pengen di cash kan. Itu yang membantu mereka. Kalau lu datang lu bilang, oh gue mau bayar lagi 14 hari kemudian gitu, ya apa bedanya lu sama tengkulak ya. Nah terus gue kasih input ke mereka karena ya tadi saat itu ya kita buka open, jadi terus kita dapat kontrak, kita buka gitu ya. Dan kenapa saya fokus kita di petani, makanya aplikasi yang pertama kita bikin bukan aplikasi penjualan, bukan aplikasi client facing apps kita, bukan, tapi aplikasi ke petaninya. Bagaimana petani itu bisa jualnya ke kita secara online. Jadi ini kayak closed loop system kita bangun. Lu secure supplier-nya dulu lah ya. Secure supplier. Pasti. Jadi petani itu mempunyai prediksi, kita mau panen 8 ton minggu depan. Mereka bisa masukin ke apps kita, ngasih harganya, dan kita akan negosiasi mereka di situ. Terus kita placing order. Karena kita bikin model kayak marketplace ya. Kita temuin pembelinya, kita temuin petaninya. Cuman problemnya adalah, lo tau lah, petani itu kalau lo beli sekarang, mereka butuh waktu 5 hari untuk panen. Sementara restoran, horeca gitu ya, mereka order hari ini minta diantar besok, nggak ketemu. Jadi kalau marketplace di agriculture, gue bisa bilang nggak ketemu. Kenapa? Nggak mungkin petani itu bisa menyelesaikan panen dalam waktu 1 hari. Nggak mungkin aja. Unless ada orang-orang tengah itu. Nah, kita melihat ini nggak jalan. Akhirnya kita mengambil posisi kita menjadi off-taker-nya gitu ya. Jadi kita beli, kita pasang platformnya. Lo beli dulu lah. Lo tonton dulu lo, Atila. Betul. Kayak gitu. Betul ya. Ya amin nggak 100% marketplace bisa jalan saat ini ya. Kita ambil itu, kita ada proses edit value-nya, baru kita jual ke market. Of course nanti akan ada mismatch lah paling tidak. Nah itu kita jalankan dan kita coba pelajari dari waktu ke waktu. Nah itu di tahun pertama kita jalan ya, 6 bulan perawal lah gitu, berjalan lumayan, traction-nya ya bisa dibilang transaksi kita tuh masih offline ya, karena kita fokusnya ke online ke petaninya gitu ya. Nah abis itu ya kita melihat ada petani bagus nih, terus kita bilang, Pak boleh nggak produksinya dinaikkan dari 1 ton menjadi 5 ton. Mereka bilang, aduh Pak saya nggak sanggup. Kenapa? Uangnya nggak ada Pak. Nggak ada duit gitu kan. Salah itu. Pinjam ke bank aja Pak, melalui KUR gitu kan. Aduh Pak ribet Pak, nggak applicable segala macam. Nah terus saat itu gue berpikir sama co-founder gue, Pak Mitra Wineka ya, bos gimana nih, ini ada temen ada petani bagus tapi kesulitan nih. Nah muncullah ide, wah kenapa kita nggak bikin P2P lending aja ya. Nah munculnya namanya Tanifan. Jadi cerita Tanifan itu setelah kita melihat ada masalah di situ, bukan tiba-tiba kita bikin secara saja ya, tapi ada masalah, wah ada solusinya. Nah kita bikin Tanifan, kita biayailah beberapa proyek, di mana kelebihan dari Tanifan ini adalah dananya dari masyarakat, dibiayai ke petani, petani diajarkan bagaimana memanage keuangan, plus petani diajarkan bagaimana berbudidaya. Dan hasil panennya 100% kita beli. Jadi petani itu merasa secure. Saya tanam 10 hektar, nanti kalau nggak laku gimana? Nah, kita bilang, nggak usah khawatir Pak. Bapak tanam, ikuti petunjukan seperti ini, caranya seperti ini, nanti panen kita akan ambil 100%. Dengan harga yang sudah kita sepakati, di mana itu sudah menjadi keuntungan buat mereka. Nah, itu yang terjadi, dan petani seneng dong. Wah gila, kapan lagi bisa punya lahan 1 hektar jadi 10 hektar kan? Dibantu kita tanpa kolateral loh ya. Nah itu yang terus berjalan terus akhirnya kita dapat petani. Betul. Nah itu yang kedua. Nah berjalan 2 tahun 3 tahun kita ngelihat nih, wah nih kita mesti perkuat logistik kita nih sama warehousing sama macam-macam lah gitu ya. Nah kita bikin namanya Tani Supply, karena Tani Supply ini yang nanti deal sama petani, bantu petani untuk proses barangnya, warehousingnya. Nah kita bikin satu company yang memang fokusnya ngurusin supply chain-nya, termasuk sourcing, warehousing, sama logistik. Jadi Tani Hub itu sendiri nanti akan ada sebagai sales company atau e-commerce-nya gitu ya. Jadi ada 3. Nah 3 ini pilar ini yang kita bangun di saat ini gitu ya. Nah ini yang dalam waktu 4 tahun, which is itu sangat singkat banget lah.
Dan dari mulai kita punya gudang kecil di Lenteng Agung, di Kalaibata, sampai sekarang kita punya distribusi center di 5 kota. Jakarta, di Bogor, Bandung, Kertasura, Surabaya, sama di Bali. Dan kita punya satu processing center di Malang. Jadi processing center kita itu, lo beli buah ya dari petani yang dulunya masih disortir butuh 1 hari, dengan teknologi yang kita punya, itu cuma butuh waktu kurang lebih 1 jam. Dan lo bisa dapetin buah sesuai ukuran yang lo mau, sesuai kemanisan yang lo mau, sama sesuai dengan kadar karat atau kadar defect luarnya yang lo mau. Jadi betul-betul export quality. Wow, itu kan membuat added value buat petani kan, yang tadinya dihargain murah sama tengkulak. Ya, sekarang lo bisa pilih sama yang mahal sama bagus. Mahal. Ya, ada yang buah bagus. Betul, sehingga ada mixnya dan betul, sehingga fair buat petani kan. Oh Bu, ternyata dari 1 ton itu komposisinya seperti ini. Dan mereka dapat nilai lebih gitu loh. Dan mereka dapat proses sangat cepat. Nah, itu yang kita bangun sekarang. Nah, itulah dari 4 tahun ini, ya gue bisa bilang bahwa 6 fasilitas kita bangun, market kita udah cukup lumayan, dan kita nggak hanya domestik tapi juga ekspor. Ya. Nah, dan kita main nggak cuma di buah sayur, tapi ada poultry, ada seafood, ada groceries gitu ya. All the things that you need for your kitchen kita ada. Seperti itu, bro. Oke. Gue tau lah, gue udah lihat lah, soalnya gue sering belanja juga by the way. So anyway, sekarang gini, gue punya pertanyaan ya. Sekarang pertanyaan pertama, di awal pada saat lu mulai masuk ke petani, lu ngajarin mereka untuk masukin informasi ke aplikasi segala macam. Itu 1. 2, lu mesti ngerubah mindset mereka bahwa tadinya gue bisa jual langsung ke tengkulak, duitnya langsung dapat segala macam, sampai sekarang lu bisa jual ke proses yang kayak lu gini ya. Itu tantangannya pasti besar sekali ya. Mungkin lu bisa share sedikit ya mengenai itu. Itu 1. Nah, tantangan pertama nih ya. Ya. Pasti. Pertama lo tahu lah, infrastruktur di Indonesia kan nggak merata ya. Jadi lo kalau ke daerah pertanian itu bisa dibilang sinyal handphone setengah mati susahnya, ya kan? Ya. Itu pertama. Ya. Yang kedua GSM adalah petani kita GSM gitu. Geser sedikit mati dan langsung. Petani kita itu kan bisa dibilang bukan tech savvy lah ya gitu. Jadi kita bisa ngajarin mereka gitu ya. Gitu. Nah, ini memang gue bahkan punya dokumentasi foto-foto di mana kita tuh datang ke rumah petani ngajarin mereka pakai laptop, pakai gadget untuk bagaimana transaksi sama kita. Itu kita lakukan gitu ya. Nah, problem pertama main sinyal pastinya ya. Problem kedua adalah bagaimana kita punya aplikasi bisa user friendly buat mereka. Ya, problem ketiga adalah mereka tuh kan lebih banyak di sawah, di kebun segala macam. Sehingga mereka kadang-kadang online-nya cuma di sore hari atau malam hari gitu ya. Sehingga untuk berinteraksi sama mereka itu betul-betul butuh waktu banget ya, waktunya segala macam gitu ya. Nah, tapi berikutnya tadi setelah mereka bisa lakukan itu semua, tahap berikutnya adalah pembayaran ke mereka itu kita nggak bisa cash. Kita bilang, Bu, Pak, kita bayar transfer. Means kita meminta mereka untuk punya bank account. Nah, ini literasi keuangan juga nih. Setengah mati. Ya, jadi dan itu kita lakukan sekarang. Jadi dari dengan jumlah petani kurang lebih 30.000 yang kita punya ya, itu kita bisa meminta mereka untuk punya rekening bank. Lalu bisa bayangin kan, bagaimana petani yang tadinya biasa cash sekarang menjadi cashless, gitu kan ya. Nah, ini bagian daripada mimpi kita juga. Jadi maksud gue, dealing with our farmers is not only about the business, tapi lebih ke arah bagaimana membangun mereka supaya mereka ikut serta dalam perkembangan daripada teknologi itu sendiri sih. Sure. Terus gue gini, lu kan barang lu kan banyak banget ya. Lu bisa tahu pricing setiap ininya, bisa deal sama si petani bagaimana caranya tuh? Lu sama dia misalnya, oke, bawang merah 1 ton, segini ya, deal ya. Nah, terus kan begitu deal itu Toto namanya petani kan, dia juga kan nggak tahu kan. Barang keluar 1 ton, Toto ada 300 kilo yang busuk. Tapi lu udah komit janji makan. Terus dia, ya, lu ngomong kontrak ini, kan saya udah bilang QC-nya harus 10% maksimum busuk, apa gini-gini. Ya, dia mana mau ngerti ya? Ngamuk lah pasti lah. Kayak gitu-gitu, itu gimana tuh bro? Pasti ada lah, gue yakin lah begitu ya. Ya, pertama gue punya tim sourcing ya, yang memang punya network yang bagus dengan petani, yang mana mereka itu understand their language ya. Lo nggak bisa datang tiba-tiba dari kota ngomong ke petani dengan bahasa lo, nggak bisa. You need to talk with them with their language gitu ya. Betul. Gitu loh. Nah jadi ada chemistry yang dibangun, itu pertama. Yang kedua adalah kita udah kasih tahu mereka nih mengenai edukasi tentang product spec. Jadi
kita sebutnya spec book lah gitu ya. Nah, Hmm. contoh, kita mau beli mangga kita beli ini kayak begini speknya, 1, 2, 3, 4, 5. Itu edukasi ke mereka. Of course, selama perjalanannya butuh adjustment lah ya gitu. Nah, itu biasanya kita pada saat mereka kiri tidak sesuai spek, kita akan bantu mereka jualkan di market yang lain. Jadi memang kita nggak pernah lepasin mereka, udah Bu saya terima ini aja, Ibu jual, nggak. Kita selalu bantu mereka. Jadi 5 ton contoh, ternyata yang busuk sekitar lebih 300, nggak busuk sebenarnya, mungkin cacat atau apa gitu ya. Defect lah. Jelek lah. Nah, defect itu kan masih bisa dibeli sama food industry, karena food industry itu mereka tidak peduli appearance kan, mereka lebih karena kontennya masih bagus. Nah, kita punya channel di food industry, gitu ya. Jadi kita juga jualan ke food industry. Betul. Yang itu secara mix marginnya itu masih masuk buat mereka. Artinya mereka masih untung lah kasarnya. Daripada jatuh dibuang ke sampah, jadi sampah gitu, ini tetap kita jual, sehingga ini menjadi margin plus buat si petani juga sih. Jadi, dan itu sebetulnya value yang lo bangun juga tadi ya, yang lo bilang lo bikin processing, di mana kalau dia misahin mau 5 hari, lo 1 jam beres. Itu sebetulnya juga membantu tadi lo cerita di sini lah sebenarnya. Betul, dan satu lagi market gue nggak cuma market, ada beberapa pemain yang spesifik lah, marketnya end user doang. Atau ada yang marketnya hanya warteg aja gitu. Nah, kebetulan kita punya semua market. Ya, kita punya market food industry, kita punya market Korea, kita punya market SNI, kita punya market modern trade, semua market kita ada. Kalau lu sekarang datang ke supermarket nih, terkait dengan anniversary, lu bisa temuin kita. Ya, ada booth-nya segala macam. Sure. Terus lo datang ke beberapa restoran, lo bisa tanya mereka gitu ya, ada mereka terima dari kita. Nah, kenapa kita main di semua market? Ya tadi gue bilang bahwa kita kepengen petani ini merasa secure atas panen mereka. Karena kalau lu cuma punya market satu ya, lu udah pasti nggak bisa bantu mereka aja. Simple. Jadi kalau ada banyak orang klaim bilang, kita farm to the table nih segala macam. Buat kita I mean when you talk about farm to the table means you need to absorb 100% harvest from the farmers. Itu aja sih. Kalau enggak, mereka agak kurang terbantu sih. Terus selain, jadi kalau ini kan lu kan tadi kan ceritakan banyak tentang tantangannya secara korporat lah ya, atau secara company lah. Tapi diri lu sendiri kan pada saat lu switch gear, lu korporat masuk, itu lu juga pasti punya tantangan pribadi lah ya. Meskipun lu bilang lu menjual aset, tadi lu bilang itu kan pasti ada lah ya. Mungkin bisa share sedikit ya, Van. Apa yang menjadi tantangan itu dan bagaimana lu bisa bounce back and say this is what I need to do, right? Nah, itu gimana? Boleh share sedikit ya? Nah, lo pasti juga pernah jadi corporate kan? Lo tau lah corporate gimana style-nya kan? Yang betul-betul top down ya, top down hierarki gitu ya. Nah, the first year gue ngebangun, let's say kerja di startup ya, yang gue melihat adalah bahwa style-nya berbeda. Lo nggak bisa bawa model di corporate untuk di startup, itu pertama. Dan itu sudah gue jalani selama 1 tahun sebelum gue bikin Tani Hub gitu ya. Yang kedua adalah selama ini startup di 6 tahun yang lalu selalu identik dengan milenial. Pokoknya milenial deh, muda segala macam. Nah, yang gue lakukan adalah gue memix talent itu. Gue tidak semata-mata mendewakan milenial is everything, tapi gue dengan orang-orang experience. Kenapa? Karena anak-anak milenial ini menang dari sisi kegesitan, agility, militansi segala macam gitu ya. Itu nomor 1 milenial. Tapi talking about maturity, talking about experience, itu mereka bisa dibilang kalah sama orang-orang yang memang sudah punya jam terbang 15 tahun gitu ya. Nah, gue mencoba memix mereka nih gitu ya. Supaya yang milenial ini belajar sama experience. Supaya experience juga belajar bagaimana tentang tech savvy dan segala macam. Karena kadang-kadang kan mereka sangat absolut ya. Tapi dengan gue minta mereka berbaur gitu ya, terjadi sinergi. Nah, sinergi ini membuat kita bertahan sampai 4 tahun. Karena buat gue adalah salah satu hal yang mungkin agak fatal ya bagi startup, apalagi startup agriculture ya, adalah terlalu overconfidence dengan dengan anak-anak muda gitu ya. Padahal mereka bagus, tapi mereka kalau tidak dibimbing atau dimentoring dengan memadai, ya ini bisa larinya kemana-mana gitu ya. Yang ada malah terlalu tubuh aja sih. Nah ini kita mau chaos gitu, chaos. Jadi glamour segala, tapi nggak tahu bagaimana make profitable company gitu ya. Nah, ini sih yang gue lihat, dan itu yang berhasil kita jalankan selama 4 tahun, sehingga bisa dibilang di company kita sekarang,
itu gap umur tuh bisa cukup jauh nih, dan itu mereka saling sinergi gitu loh. Jadi ya memang dari yang umur 25 tahun sampai umurnya 50 tahun kita punya nih. Ya gitu. Jadi memang kita bikin satu warna tersendiri lah ya, supaya kita bisa sustain. Nah, tapi kalau dari lu sendiri kan, ini kan your leadership style kan, tadi kan yang lu ceritakan. Basically lu create melting pot, dan basically lu ngelihat sisi satu dan yang lain itu menjadi complementing each other dengan bisa genuinely belajar lah ilmunya masing-masing. Tapi lu selama 4 tahun ini masa nggak ada satu kali pun bilang, wah gila gue nyesel nih, aduh gila kenapa gue mesti begini ya, aduh susahnya begini, atau karena tipu orang, atau udah deal udah mau masuk atau nggak jadi gitu kan, terus bilang aduh udah tahu gini mau mendingan gue balik aja lah ke korporat aja lah atau apa. Pernah nggak sih kayak gitu bro, atau gimana gitu, atau never? Wah bro, sebenarnya kalau lo tanya stresnya, pasti every founder pasti stres lah ya. Di saat lagi nggak punya duit, di saat bisnis lagi slowing down, di saat lagi banyak masalah terkait dengan produk kita segala macam. Tapi never cross in my mind ya bahwa gue mau berhenti ini gitu. Karena sekali lagi bahwa buat gue nggak pernah, nggak pernah bro. Ya nggak pernah. Ya karena pilihannya adalah go big or go home kan, gitu loh. Go big or go home gitu. Jadi sepanjang ya kan pikiran gue ya you need to go big or go home gitu. Nah saat itu ya gue bilang terus lu juga bilang my home gue udah bakar kemarin, jadi gue nggak bisa ngomong. That's true. Kalau dibilang, karena gini, ya 4 tahun kan perjalanan yang nggak sebentar juga kan. Artinya kalau gue nyerah mah, udah nyerah dari tahun pertama kali. Bagaimana tekanan investor, tekanan segala macam. But ya gue berusaha untuk tetap stand up dan motivate my team gitu ya, bahwa kita bisa kok, kita lalui ini semua sama-sama gitu ya. Nah itu gimana caranya bro? Bisa begitu? Gimana caranya lo bisa fighter gitu? Ya, lebih ke arah gini loh. Lo bayangin ya, matinya tim lo di tangan lo gitu ya. Lo mesti memberikan, menginspirasi mereka. Kalau lo nya aja weak sebagai leader gitu ya, you expect gitu. Artinya kalau lo nya aja tiap hari curhat, pusing tentang kegagalan, tentang ketidakberhasilan, and then your team pastinya akan dimotivasi kan. Jadi what I'm doing adalah, ya gue mencoba selalu bilang mereka bahwa oke, kita ada masalah, kita selesaikan. Kita ada masalah ini, kita selesaikan. Artinya memang nggak ada yang, gue bilang di kerja atau berjuang di Tanihub itu nggak gampang. Karena kalau gampang lu jangan di Tanihub. Itu selalu gue bilang sama mereka gitu. Tapi percayalah bahwa ini akan jadi besar gitu loh. Besarnya seperti apa, gue nggak tahu. Cuma gue bilang bahwa gue mau taruh legacy di sini. Artinya, I will not be the first CEO in Tanihub. Tapi yang gue mau adalah bagaimana Tania tetap eksis buat pertanyaan kita, buat masa depan kita, buat bangsa kita. Itu aja sih yang gue bilang mereka. Jadi lebih ke arah bahwa kita berjuang sama-sama. Bagaimana kalau kita berhenti, siapa lagi yang peduli sama petani kita? Karena gue udah bilang mereka, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi yang membantu mereka? Itu aja sih. Karena pada saat lo ketemu sama klien nih, contoh, komplain, wah payah nih petani lo nih, nggak bener. Terus tim gue ngobrol, Pak gimana nih Om, aduh gue malu nih segala macam. Terus gimana, kita nyerah aja nggak? Kalau kita nyerah, berarti mereka benar. Iya dong, berarti mereka benar. Oh memang cuma segitu kemampuan kita. Nah kita nggak boleh nyerah, karena kalau kita nyerah, ya bagaimana nasib petani itu ke depannya? Karena kalau semua orang nyerah gitu ya nggak ada lagi yang berjuang buat mereka sih. Memang nggak gampang dari culture, apalagi bicara mana produk-produk ya sifatnya yang memang shelf life-nya pendek segala macam kan. Jadi memang itu yang gue lakukan setiap hari, setiap bulan, memotivasi tim bahwa masa depan tuh ada. Kita akan berhasil. Percaya deh, kita bakal berhasil. Karena ini bicara mengenai makanan, bicara mengenai pangan, bicara mengenai hak hidup orang banyak. Dan gue percaya kita akan berhasil. Itu selalu gue bilang sama mereka. Keren sih. Jadi gue ngelihatnya what keeps you alive, your team. Dan cara lu motivasi tim lu adalah lu ingat sama orang-orang yang lu serve, dan apa yang kalau sampai lu stop doing this, right? Dan itu gue ngeliat sepertinya menjadi ciri khas banyak orang-orang yang sukses juga ya. Gue ngeliat, gue banyak ngobrol sama teman-teman juga di podcast ini juga, mereka banyak yang ngeliat bener-bener tuh the vision is very sangat mulia ya, untuk bisa ngebangun Indonesia, ngebangun UKM, ngebangun petani kita dan lain-lainnya. Itu is a very touching lah, I would say.
Ya, dan gue percaya prinsip mengenai pay it forward sih. Jadi gini, kita bantuin mereka karena ada orang yang bantu kita gitu ya. Jadi buat gue adalah, lo tau nggak kalau lo bantu satu, gue pernah datang nih ke kelompok petani ya, Hmm. bisa kita bertransaksi sama mereka atau kita bantu mereka untuk kembangin budidaya mereka. Hmm. Lo tau nggak di saat kita datang itu betapa mereka sinar matanya, pancar itu benar-benar bahagia banget, seneng. Mereka apa yang ngomong sama gini sama kita? Kok mau ya kalian bantu kita? Kok mau ya kalian turun Hmm. ke tempat sepedalaman ini hanya sekedar untuk mengangkat apa hidup kita? Dan itu doanya panjang banget, bro. Lo pulang aja dibawain macam-macam, lo pulang dibawain oleh-oleh segala macam, plus didoain sama mereka sama-sama. Jadi lo bisa bayangin ya, Ya, doa kaum seperti ini ya, itu bener-bener membuat kita jadi hidup live. amin. Jadi gue bilang sama teman-teman nih ya, lo tau gak kenapa Tanya bisa eksis? Karena apa? Banyak Karena yang doa doain. para petani. Banyak Karena yang doain, bro. banyak yang doain, bener. Kalau lo bisnis ya, banyak yang nyumpahin, pasti gagal bisnis lo. Waduh, aduh, aduh. Tapi kalau bisnis lo banyak yang doain, Siap, bener, siap, siap. doa itu penting karena gue jadi gue bilang, nah bagaimana kayak kita berbaik sama orang supaya bisnis kita juga lancar, niat kita baik, itu sih. So, gini, jadi balik ya bro, kalau misalnya gue tanya, misalnya banyak anak muda yang mungkin yang kayak teman komunitas lu 4-5 tahun yang lalu ya, yang punya idea, punya passion, masih muda, 22, 24. Ini mungkin lu bisa share sedikit ya, apa sih tips-tips yang mereka itu bisa jalanin, terus bisa bawa terus nih ya, digiring terus sampai jadi kayak lu gitu ya. Terus mungkin juga bisa share juga trik-triknya nih gimana sih kalau supaya misalnya bisa ngebangun bisnis yang sustainable, bisa grow, terus bisa pendanaan dan lain-lain. Mungkin bisa share sedikit tuh. Ya, kalau gue boleh share ya, pertama itu lo masih paham purpose lo apa dalam mengembang startup Hmm. itu, masih clear purpose-nya gitu ya, purpose dan dream-nya gitu ya. Karena kalau lu nggak paham atau nggak dapetin feel-nya, lu nggak bisa berjuang mati-matian di situ. Jadi bikin startup atau bagus itu nggak cuma sekedar gaya-gayaan supaya nama lo menjadi CEO atau CFO, tapi lebih kali betul-betul purpose-nya apa. Hmm. Yang kedua adalah lo tahu persis bahwa apa yang lo lakukan itu betul-betul men-disrupt market. Ada marketnya, dan marketnya sangat besar. Dan itu valid dari data yang lo punya. Jadi lo melakukan semua research lah, bahwa apa yang kita lakukan nanti itu betul-betul bermanfaat. Dan ada marketnya. Dan itu betul-betul bisa dimonetize gitu ya. Yang ketiga adalah lo ketemu, dapetin co-founder yang punya visi yang sama. Co-founder yang betul-betul mau berjuang mati-matian sama bareng lo. Co-founder yang memang betul-betul tahu purpose-nya apa. Yang keempat adalah, ya, karena dengan co-founder ini, lo minta mereka untuk bersama-sama berkorban sama lo. Jadi gini, lo jangan expect investor untuk mau taruh duit di lo kalau lo sendiri nggak mau berkorban atas diri lo. Bener gak? Kalau lo nggak mau That is berkorban very atau lo sisihkan, itu fair banget lah. karena Ibaratnya katakan karena lu, itu lu dagang makanan, lu sendiri aja nggak berani makan makanan lu jangan jual sama orang suruh makan lah, ya kan? Itu sama lah. exactly. Nah, story itu kita bangun, masih lo masih tunjukin ke investor lo, kalau emang lo cari investor ya, bahwa banyak hal yang sudah lo korbankan untuk ngebangun ini. Dan yang terakhir bilang, lo mesti bilang sama investor lo juga bahwa kalau lo invest di gua, ya, yang pasti gua akan balikin dan bikin lo kaya. Ya, sebelum bikin diri gua kaya, gitu loh. Jadi biar investor juga confident untuk taruh duit di lo. Bener nggak? Karena itu bisa gue lakukan. Jadi lo masih buka investasi nggak, bro? nanti gue cariin orang yang bisa dibikin kaya dulu sebelum lo kaya. Dan itu gue bilang sama, jadi gue pernah bilang bahwa gue akan gini, kita sama investor kita punya deal lah ya, artinya bahwa you bantu bisnis gue to grow, tapi gue akan kasih benefit sama lo dalam waktu dekat, kan gitu. Nah, itu gue bilang, itu makanya rasa confident terhadap bagaimana bisnis kita. Nah, biasanya orang bikin startup itu inferior, merasa bahwa diri dia lebih rendah daripada investornya. Ya kan? Ini nggak boleh sih menurut gue. Nggak boleh, kenapa? Karena kalau lu sudah menempatkan diri lu sebagai tidak sejajar gitu ya, dan lu tidak bisa sebagai orang yang memang partner dengan investor lo gitu ya, lu nggak bisa ngebangun rasa confident lu dalam ngebangun bisnis ini. Dan lu bisa tanya lah beberapa investor gue. Itu is a very interesting statement and true sebenarnya. Banyak yang karena dia ngerasa the money is the king, right? Jadi yang punya duit ya he's the king lah.
And he's the kingmaker gitu kan sebenarnya kan. Jadi lu cuma di depan doang, dan lu harus nurut apa yang gua ngomong gitu kan. Banyak yang kayak gitu. Itu menarik Nah, sih. itu yang terjadi. Itu yang terjadi Tanihub. Very interesting sih. Iya, itu yang nggak terjadi. Makanya gue sama co-founder gue punya strong point bahwa kita bilang sama investor kita, guys, you invest in us karena pasti lo kepengen kita bring value to you, right? Because you believe dengan kapasitas kita punya gitu ya. Karena kalau enggak buat apa lo invest gitu ya. I mean, we know better, we know the business gitu ya. That's why you invest in us gitu ya. Kalau enggak lo nggak mau gitu. Nah, itu yang selalu gue bilang bahwa banyak founder-founder startup itu inferior ketika berhadapan dengan investornya. Itu yang nggak boleh sih. Kalau lo inferior ya, lo nggak confident run your business. Susah lah, susah. Gitu loh. Akhirnya lo jadi kayak susah gitu loh. Korporat lagi lah. Exactly. Jadi maksud gue, oke, investor ngasih lo advice pasti gitu ya, karena memang tugas mereka atau peran mereka seperti itu. Tapi the final decision is on yours gitu ya. Jadi lo mesti yakin bahwa lo tahu apa yang lo lakukan. Kalau lo udah apa yang lo lakukan dan lo merasa diri lo nggak capable, mendingan lo balikin semua tuh perusahaan ke investor. Ngapain lagi lo kerjain, bener gak? Kalau lo cuma jadi pesuruh doang, ngapain lo balikin aja tuh investor, ya kan? There is no point your existence, maksudnya presence lo di perusahaan itu gitu. There is no point lagi. Setuju. Itu sih. So, gue mungkin punya pertanyaan lagi ya. Kan banyak nih teman-teman yang mungkin kalau yang anak-anak muda juga, misalnya dia punya ide gitu, dia baru lulus kerja baru 1-2 tahun gitu, atau bahkan dia belum mulai kerja tapi dia udah punya ide. Lu saranin dia gimana gitu? Langsung hajar gitu, cari orang kayak lu, kerja bareng, jadi co-founder dan hajar gitu, atau jalanin kayak lu, cari pengalaman terus baru nanti ketemu sama yang muda-muda gitu. Menurut lu path yang mana yang lebih preferable atau gimana gitu? Kalau gue bilang sih nggak ada formula yang pas untuk orang yang banyak ya gitu. Jadi maksud gue masing-masing tergantung bagaimana kita jalaninnya ya. Jadi kalau tanya gue, kebetulan yang gue pakai itu cocok buat gue, tapi belum tentu cocok buat orang lain gitu. Jadi baikin lagi bahwa ketika lo mau ngebangun startup, satu pastinya lo mesti punya ilmunya di situ. Kalau lo nggak punya ilmunya, lo jangan coba-coba aja gitu ya. Yang kedua, kalau lo nggak punya ilmu banget, at least lo punya orang yang punya ilmunya. I mean, lo hire orang yang memang expert di situ. Contoh nih di agriculture nih. Di saat gue masuk, gue bikin, yang gue lakukan adalah gue meng-hire orang-orang yang expert di agriculture. Dan mereka generasi-generasi yang nggak muda lagi, gitu. Tapi mereka punya segumpal pengalaman, gitu loh. Nah, maka ada resistensi nantinya. Wah, yang muda-muda, gue bilang sama investor juga bahwa ini formulanya. Lu agriculture itu suatu bisnis atau suatu usaha yang udah lama umurnya gitu, bukan sesuatu yang baru muncul. Ilmu lama yang which is lu nggak bisa datang tiba-tiba merasa tahu soal agriculture. Nggak bisa. Dan itu ilmu relationship. Nah, itu yang gue bilang. Lo mesti ngebangun sama betul. Orang. It's a building relationship yang it take time. Nggak bisa instan. Betul. Lu nggak bisa, lu datang dari Stanford, datang ke sini terus lo bilang gue tahu gimana cara bikin agriculture. Nggak bisa. Nggak bisa. Lo ngomong petani. It's totally different. Bro, lo ngomong petani juga, gue datang dari Stanford juga dia bilang, Stanford di mana semuanya Boyolali. jadi maksud gue cerita, makanya gue bilang, gue cerita bahwa sebenarnya ngebangun ini betul-betul unik lah, karena ilmu lama dan butuh orang yang betul-betul sudah terjun selama. Jadi memang, tapi mungkin kita bekali dengan digitalisasi dan segala macam. Itu sih yang kita lakukan. Jadi buat gue itu penting untuk tahu. Terus kalau sekarang, lu kan udah 4 tahun nih, baru merayakan nih by the way ya, Tanihub Group ya, 4 tahun ya, anniversary, and congratulations by the way. Kira-kira kan lu kan sekarang kan fokus 3 pilar tadi ya, cerita ya, jadi ada yang tadi support, yang bagian finance-nya, sama yang e-commerce, front, sama duit infrastruktur. Visi lu sebagai seorang CEO ini, lu mau kemana lagi? Apakah lu mau masuk misalnya ke aquaculture, atau lu mau bikin offline retail kayak market atau gimana? Ya sebenarnya ya maksud gua ini
akan luas banget lah gitu ya. Maksud gue kalau bicara pangan, pokoknya fokus kita di agriculture dan bicara mengenai food service gitu ya. Jadi kalau gue bilang rantainya banyak nih gitu ya. Rantai bisnis atau supply-nya demand itu dulu gitu ya. Tinggal kita mau masuk di mana dulu gitu ya. Nah, maksud gue yang kita lakukan sekarang ini fokus kita adalah bagaimana kita bisa punya jejaring yang cukup solid dan kuat dari Sabang sampai Merauke. Itu kita bangun pertama. Ketika jejaring itu udah ada, lu sekarang udah ada sampai di Papua juga, bro? Lu udah sampai belum. Belum. Nanti lah. Akan. Jadi gue kan memastikan bahwa kita akan ada, sehingga apa? Lu bisa bayangin ya, ketika panen raya mangga itu terjadi di Jawa Timur, orang Sumatera bisa merasakan mangganya. Sekarang terjadi panen raya, harga jatuh. Kenapa? Karena tidak banyak orang yang mau mendistribusikan itu ke wilayah lain yang dimana mereka tidak punya mangga. Jadi kan sangat fragmented kan. Gitu. Nah, kalaupun mereka melakukan itu, mereka melakukan dengan cara tradisional atau konvensional, sehingga barangnya rusak lah, tidak bisa dinikmati. Nah, kita pengen bahwa kita bisa eksis di setiap ini supply chain yang ada di Indonesia. Itu pertama. Dan setiap lini bisnis yang terkait dengan itu kita mau ngebangun. Either kita kolaborasi atau kita bangun sendiri. Itu tergantung nanti bagaimana kondisi market yang ada gitu. Tapi kita melihat bahwa potensi ini aja masih sangat besar banget. Dan itu ya gue sih kepengen gini lah. Setiap kali lo masuk ke dapur lo, yang lo lihat, yang lo makan itu betul-betul semua barang dari Tanihub. Itu aja sih cita-cita gue. Ini seru banget sih dari tadi gue dengerin lo cerita lah ya. Jadi mungkin dua pertanyaan terakhir nih sebelum kita wrap up ya. Jadi yang pertama, kalau misalnya orang kan kayak yang muda-muda gitu kan banyak yang suddenly punya, I have a brilliant ideas. Gue nggak mau kerja langsung, gue mau kerjain gini. Tapi gimana dia bisa menilai bahwa ide itu kemungkinan suksesnya gimana gitu? Apa sih proses yang menurut dia harus lakukan gitu? Mungkin lu bisa share sedikit. Ya, ini something yang common lah ya, bahwa lo masih bisa memvalidasi ide tersebut. Nah, cara validasinya gimana? Pertama, lo akan lakukan namanya small research lah, gitu ya. Lo tahu kira-kira menjadi usernya siapa, stakeholdernya siapa, gitu ya. And then, lo kasih mereka semacam kayak survei, oke, kalau kita mau bikin begini, kira-kira ini bakal ngebantu nggak? Ini bakal banyak merubah behavior nggak, segala macam. Nah, setelah itu, lo mesamarkan, lo melihat secara finansial hasil survei lo itu, dan melihat addressable marketnya, lo melihat kalau gue bangun perusahaan ini, kira-kira ini bakal sustain jangka panjang nggak? Ini atau hanya sebagai perusahaan yang sifatnya short term, atau cuma sekedar karena tren gitu ya. Nah, dan keempat adalah lo lihat kira-kira perusahaan ini bisa kolaps kalau terjadi apa sih? Contoh travel nih. Wah, ternyata baru sadar nih kalau travel itu kalau ada pandemik bakal hancur bisa nih. Nah, force majeure. Itu juga dilihat. Jadi ya, fashion segala macam. Nah, itu yang masih dilihat dulu sampai pada titik oke, berarti ada market yang ready untuk bisa menerima ide kita. Ada market yang profitable untuk menerima ide kita, gitu ya. Dan ini menjadikan lo yakin, oke, kita mulai deh something yang small dulu, gitu ya. MVP-nya gitu. Jadi waktu gue kita mulai dengan transaksi kecil dulu. Bener nggak sih kita bisa jualan? Bener nggak sih kita bisa ngebantu bawa petani? Bener nggak sih ini dicari petani sama kita? Gitu. Nah, itu dulu kita coba testing dan kita lihat hasilnya. Baru kita bikin improvement-nya. Nah, before you build something big gitu ya, start small sih menurut gua. Jadi jangan dulu expect lo bikin dengan modal 1 miliar. Start small. Dapatin feel-nya. Lo ngerasa bahwa ini valid nggak? Ini jadi nggak? Ini workout nggak? Gitu. Kalau iya, and then you need to scale. Itu sih. Oke, so mungkin hari ini udah banyak belajar banget nih sama Bro Ivan ya. I think so one last question buat teman-teman. Mungkin kalau lo bisa kasih 1-2 patah kata ya untuk sebagai key takeaway untuk teman-teman yang beraspirasi mau masuk ke dunia startup, mau jadi kayak lo, mau bisa ngebangun dan membantu Indonesia dan lain-lain ya. Ini mungkin lo bisa kasih a few key takeaways dari obrolan kita hari ini, bro. Ya, ada beberapa yang bisa gue kasih. Gue coba summary ya dari hasil obrol kita ya. Pertama adalah if you would like to build startup gitu ya, pastikan lo punya dream dan purpose yang sangat berarti atau sangat besar gitu ya. Itu penting banget. Jadi bukan sekedar gaya-gayaan, bukan sekedar ingin pamer segala macam, enggak, tapi betul-betul tahu bahwa ini purpose dan dream lo gitu ya. Yang kedua adalah
apa namanya, lu mesti mau berkorban untuk membangun ini. Ya, tapi pastikan lu mengukur dengan benar pengorbanan lu. Jadi nggak asal berkorban begitu aja tanpa diukur dengan benar gitu ya. Dan yang ketiga adalah lu mesti pastikan bahwa apa yang lo lakukan gitu ya, itu betul-betul apa namanya berdampak buat orang banyak. Ya. Jadi nggak, menurut gua sih jangan miss market gitu ya, tapi berdampak buat orang banyak. Kenapa? Karena ini bisa bikin your business scale dalam waktu cepat gitu ya. Dan yang terakhir adalah ya lo dapetin co-founder yang betul-betul satu hati, satu pikiran sama lo sih. Karena kalau itu lo nggak dapet ya betul lo jangan bikin. Karena you cannot do it by yourself. You need to share the stress, you need to share problem to solve together. Kalau enggak lo bisa mabuk sendirian, nggak bisa move on gitu loh. Itu penting sih. Itu penting. Jadi saling memotivasi loh ya. Itu penting. Exactly. You cannot walk alone lah ya. Gak bisa. Gue juga butuh founder gue. I mean, even gue pengalaman ya. Tapi kalau gue sendirian, gue ya kan gak bisa grow juga sih. Agree. Itu gue setuju banget. It's very important to have a right partner untuk bisa having the same vision, saling memotivasi dan saling mengkomplement di saat masing-masing ada kekurangan lah ya. Exactly bro. Okay. Thank you so much, Bro Ivan. I think nggak kerasa Thank kita you. udah ngobrol-ngobrol kurang lebih sekitar 40 menit, 50 menit. Gua appreciate banget waktu lu. Nanti kita ketemuan atau mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol pada saat COVID udah mendingan lah ya. Gue pengen gali lebih dalam sedikit lah buat case study gue yang kemarin gue ngobrolin. But anyway, siap. Okay, so siap. Thank you. By the way ini Bro Ivan nih sportif banget sama gue nih, jual mobil di tempat gue udah 3 dia. Luar biasa sih gue sih. Sebentar lagi keempat bro, tenang aja. Oh aduh, luar biasa. Anyway, oke. Kenapa? Ini terakhir. Tahu gak kenapa gue mau jual tempat lo? Because the idea is awesome. Kenapa? Pertama ya, lo tau nggak kalau gue jual sendiri ya, gue mesti nerima orang 10 untuk ngeliatin mobil gue, males banget kan? Gitu. Ya, apalagi maksud sekarang. Gue lo berjual mobil kalau sekarang nih, amin gini, oke lah, lo bisa kurang sedikit dapat uangnya, tapi menurut gue dibanding waktu yang terbuang, wah itu sih nggak seberapa sih. Dan lo solve banget pain point kita sih sebagai customer, gitu aja. Thank you bro, thank you. Luar biasa bro. And by the way, I think you guys also solve the pain point of the farmers and also the consumer like me because I also ordered from you. So anyway. Okay, so thank you so much, Ivan. Sekali lagi, appreciate. I think teman-teman hari ini juga udah banyak belajar lah ya dari lu juga dari obrolan kita hari ini. So buat pendengar kita dan juga yang udah nyaksiin dan udah dengerin kita dengan setia nih di Jetok Podcast, jangan lupa untuk bisa subscribe, like, komen, mau nanya apa, nanti gue sampein lah ya ke Bro Ivan ini, anything. About startup business, about starting out anything, right? Jangan lupa lah, pokoknya untuk bisa selalu nonton. Nanti kita akan hadir lagi dengan narasumber yang seru dan atau nggak kalah serunya lah dari yang ini. Oke, sampai jumpa. Oke, thank you. Bye bye.